Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kelompok 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tugas MSSI kami yang berjudul Portfolio Management Principles Applied to the Application Portfolio. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Fajar Alamsyah, kemudian ada Julio Anderestu dan Kevin Prabu Pangestu, Muhammad Novian Pratama Wijaya, dan Muhammad Ridwan. Baik, pada tugas MSSI kali ini kami diberikan tugas oleh dosen pengampu kami, yaitu Bapak Ari Wedasmara, Eskom MTI. Tugas MSSI kami sebenarnya adalah tugas yang memuat mind map di Xmind. Tetapi untuk mempermudah penjelasan presentasi kami kali ini, kami membuat dalam bentuk PowerPoint juga. Nah, pada PowerPoint ini dijelaskan Portfolio Management Principles Applied to the Application Portfolio. Itu adalah kemiripan yang jelas antara portofolio aplikasi dengan portofolio produk yang lebih terkenal dari Boston Consulting Group dan portofolio manajemen pelanggan atau saluran telah disebutkan. Kesamaan itu penting karena produk dan aplikasi SITI harus dikelola sesuai dengan kontribusinya terhadap bisnis selama siklus hidup yang diperpanjang. Nah, kontribusi tersebut ditentukan oleh faktor internal dan eksternal dalam kasus SITI. Pasar eksternal dan faktor yang didorong secara sosial menjadi semakin penting. Pelajaran dari portofolio lain menjadi lebih relevan karena SITI menjadi bagian integral dari produk digital, layanan, dan hubungan dengan pelanggan dan pemasok. Kemudian perbandingan akan dilakukan secara langsung dengan portofolio produk dan layanan, meskipun ada kesamaan serupa dengan portofolio pelanggan. Selanjutnya untuk materi portofolio manajemen, yaitu potensi tinggi yang akan dijelaskan oleh Saudara Julio. Pada Saudara Julio, saya persilakan untuk menjelaskan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan potensi tinggi atau wildcat. Aplikasi berpotensi tinggi menyerupai produk kucing liar karena tingkat ketidakpastian, keberhasilan, dan karenanya besarnya resiko yang terlibat. Banyak yang akan gagal mengidentifikasi dan kemudian mengubah keberhasilan ke fase siklus hidup berikutnya adalah tujuannya. Ini berarti berurusan secara efektif dengan kegagalan dan tidak menuangkan uang dan sumber daya yang baik setelah yang buruk. 3 pendekatan khusus untuk manajemen sesuai untuk mencapai hal ini. 1. Proses R&D, not product. Dari pelajaran bisnis, bagaimana membuat, memasarkan, mendistribusi, dan melayani produk baru. Tidak hanya mencapai desain produk yang paling akhir, kelemahan di banyak perusahaan adalah produk rekayasa berlebihan, memuaskan perancang daripada pelanggan. Masalah serupa ada di SITI, memuaskan profesional teknis, bukan pengguna. Setiap prototipe atau implementasi percontohan dari suatu aplikasi harus dilakukan untuk mengetahui bagaimana organisasi atau mitra dagangnya dapat memperoleh manfaat paling banyak dari penggunaan baru TI, bukan untuk menemukan semua yang dapat dilakukan oleh teknologi. Banyak prototipe perdagangan elektronik, manajemen pengetahuan, dan sistem CRM telah gagal, bukan karena tidak ada manfaat yang bisa diperoleh dari teknologi tersebut, tetapi karena organisasi gagal menemukan cara menerapkannya dengan cara yang akan memberikan manfaat tersebut. Yang kedua adalah minimal integration atau integrasi minimal. Saat dievaluasi, usaha beresiko harus dipisahkan dari kegiatan jalur utama. Jika gagal, aspek bisnis seharusnya tidak menjadi bergantung pada mereka, dan dengan biaya rendah, prototipe dapat dibatalkan. Ini juga mencegah evaluasi menjadi bingung oleh masalah yang tidak secara langsung relevan dengannya. Bagian penting dari evaluasi ini adalah memutuskan bagaimana integrasi yang diperlukan dapat dicapai dengan baik. Oleh karena itu, integrasi awal apapun dapat menghalangi opsi yang paling efektif. Non-pemisahan produk baru telah menyebabkan masalah serupa. Kontribusi terhadap bisnis menjadi tidak mungkin untuk dinilai, dan komitmen yang telah dibuat yang membuat keputusan untuk menarik keluar mahal. Banyak usaha e-commerce awal, terutama di bidang jasa keuangan, didirikan sebagai bisnis baru, bahkan merek baru dengan SITI baru dan kemudian terintegrasi ketika layanan online menjadi norma di industri. Yang ketiga adalah cost control atau pengendalian biaya. Satu-satunya faktor umum yang berlaku di berbagai proyek percontohan
atau prototipe adalah uang. Anggaran adalah satu-satunya hubungan yang konsisten dengan proses manajemen konvensional, di mana hal-hal yang tidak diketahui sedang dieksplorasi. Persyaratan untuk kontrol anggaran yang ketat ini memperkuat kebutuhan akan non-integrasi untuk memastikan bahwa implikasi keuangan tertentu dapat dinilai. Untuk meningkatkan pengendalian biaya lebih lanjut, biasanya ada baiknya membatasi waktu yang diberikan untuk evaluasi. Meskipun sulit untuk memprediksi berapa lama waktu yang dibutuhkan, bila ini merupakan proyek R&D yang unik, sebagian besar evaluasi aplikasi baru dapat dilakukan dalam 6 bulan, yang seharusnya cukup waktu untuk mengumpulkan bukti bahwa investasi lebih lanjut bermanfaat. Atau jika harus dihentikan, manajemen berbasis biaya yang kuat adalah pengendalian paling efektif yang tersedia. Dan satu, harus dipahami bahwa investasi mungkin harus dihapuskan. Lebih baik jika evaluasi ini didanai dari anggaran R&D, baik khusus untuk SITI atau R&D bisnis, dan tidak bersaing dengan dana yang dibutuhkan untuk portofolio lainnya. Karena pilihan teknologi baru sekarang muncul lebih cepat dari sebelumnya, bahkan organisasi yang relatif konservatif menyadari bahwa mereka perlu lebih banyak bereksperimen di segmen berpotensi tinggi untuk menghindari tertinggal dari pesaing mereka. Manajemen inovasi digital yang sukses menjadi aspek yang semakin penting dari sebagian besar strategi perusahaan, tetapi banyak yang tidak terbiasa. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Julio yang telah menjelaskan materi potensi tinggi atau wildcat. Selanjutnya materi strategis atau STARS yang akan dijelaskan oleh Saudara Novian. Kepada Saudara Novian, saya persilakan untuk menjelaskan. Untuk kesuksesan masa depan dalam pasar yang kompetitif dan berubah, di mana keuntungan yang diperoleh dapat terkikis dengan cepat. Sekali lagi, pendekatan khusus yang harus diadopsi. Yang pertama, inovasi berkelanjutan. Ini berlaku untuk apa yang dilakukan aplikasi dan bagaimana cara melakukannya. Untuk tetap memberikan nilai sebagai bagian integral dari bisnis. Perbaikan ini akan didorong oleh bisnis berdasarkan kebutuhan untuk mempertahankan atau meningkatkan manfaat yang dirasakan atau keunggulan kompetitif. Apakah akan membelanjakan lebih banyak uang akan menjadi keputusan manajer bisnis. Tidak hanya didasarkan pada kalkulasi laba atas investasi, tetapi pada resiko bisnis jika gagal berada di depan persaingan. Sebuah situs web yang hanya memungkinkan pelanggan untuk membeli produk katalog dapat menjadi usang dengan sangat cepat jika pesaing menawarkan realitas virtual atau fitur konfigurasi yang menurut pelanggan lebih berharga atau lebih mudah digunakan. Yang kedua, nilai tambah tinggi dan integrasi vertikal. Manajer bisnis harus memahami bagaimana aplikasi dapat meningkatkan proses bisnis dan kemudian memiliki kemampuan untuk membuat perubahan lebih lanjut untuk meningkatkan nilai yang dibuat atau meningkatkan kinerja proses. Jika diperlukan, ini menyiratkan integrasi vertikal, yaitu kontrol bisnis atas sumber daya SITI, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan unik dari situasi tertentu tanpa pengingkaran atau menerima kompromi dengan nilai tambah yang lebih rendah. Sebagian besar aplikasi dalam kotak strategis biasanya dikaitkan dengan bagian bisnis yang sangat intensif informasi. Dan manajer bisnis tidak akan dapat mengambil keuntungan penuh jika dia memiliki keleluasaan yang tidak memadai atas penyebaran SITI. Baik, terima kasih kepada Saudara Novian yang telah menjelaskan materi strategis atau STARS. Oke, selanjutnya materi operasional utama atau cash cow yang akan dijelaskan oleh Saudara Kevin Prabu Pangestu. Kepada Saudara Kevin, saya persilakan untuk menjelaskan. Ya, kepada moderator saya terima kasih. Ini PPT-nya next. Lagi. Di sini saya akan menjelaskan operasional utama yang kalau dalam bahasa Indonesia itu sapi perah. Apple Group dan layanan sapi perah, Tesco ini, sebuah organisasi mengharapkan
aplikasi operasional utamanya dapat memberikan kontribusi yang signifikan dan bertahan lama bisnis. Ini tergantung pada menjaga produk atau jalan dengan pasar saat ini dan tuntutan bisnis dengan cara yang paling hemat biaya. Nah, di operasional utama ini atau disebut cash cow ini ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu pelajaran bisnis khusus dalam kasus ini. Defensive innovation. Inovasi bertahan ini maksudnya itu inovasi defensif itu maksudnya investasi lebih lanjut seharusnya hanya menanggapi perubahan dalam bisnis atau terkadang teknologi yang mengancam untuk menempatkan bisnis pada risiko melalui pengurangan kemampuan operasional atau manajemen untuk menghindari kerugian. Risiko ini harus diukur sejauh mungkin untuk memastikan bahwa pengeluaran yang terlibat memberikan keuntungan bersih dari waktu ke waktu. Memutuskan investasi lebih lanjut sekarang memerlukan evaluasi bersama pengguna. Memutuskan manfaat tindakan versus risiko kelambanan dan profesional TI mengidentifikasi biaya dan konsekuensi dari tindakan yang dipilih. Yang kedua itu high quality. Nah, maksud dari kualitas tinggi ini itu maksudnya kompromi pada kualitas teknis akan mengurangi masa pakai ekonomis aplikasi. Karena peningkatan biaya pengguna untuk solusi guna mengatasi kekurangan aplikasi atau peningkatan biaya pemeliharaan teknologi informasi. Karena meningkatnya jumlah masalah. Dalam jangka panjang, rendahnya biaya dukungan bergantung pada manajemen kualitas yang kuat, termasuk data dan integritas pemeriksaan serta integrasi yang akurat dengan aplikasi operasional utama lainnya, serta proses dan prosedur bisnis terkait. Yang ketiga itu pemanfaatan sumber daya efektif. Nah, maksudnya itu di sini aplikasi operasional utama tidak dapat diberikan dedikasi sumber daya yang diberikan ke sistem strategis. Ini menyiratkan integrasi dukungan untuk aplikasi yang lain, berbagi sumber daya dan keahlian untuk mengurangi biaya. Ini adalah pelajaran umum dari pengembangan aplikasi. Mentransfer manajemen dari tim pengembangan khusus ke grup pendukung umum setelah implementasi hal ini mengurangi biaya, meningkatkan kendali mutu dan mencegah melanjutkan penyempurnaan yang tidak dapat dibenarkan dengan benar. Dalam jangka panjang, hal ini juga akan memberikan peluang untuk mengurangi biaya lebih jauh dari peningkatan umum dalam kapasitas dan kapabilitas infrastruktur teknologi informasi yang justifikasinya didasarkan pada jumlah dan jangkauan aplikasi yang menggunakannya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Kevin Prabowo-Pangestu yang telah menjelaskan materi. Selanjutnya materi dukungan atau DOC yang akan dijelaskan oleh Saudara Ridwan. Pada Saudara Ridwan, saya persilakan untuk menjelaskan. Terima kasih pada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai dukungan, yang dimana kita fokus pada pelajaran bisnisnya. Ada dua. Yang pertama, pendidikan investasi atau rasionalisasi, yaitu mengurangi komitmen organisasi terhadap aplikasi dapat dicapai dengan beberapa cara. Dengan menggunakan paket perangkat lunak, penyediaan dari cloud, melakukan outsourcing operasi, dan dukungan mereka atau bahkan melakukan outsourcing proses bisnis itu sendiri. Kualitas dan efisiensi yang berkelanjutan ialah pelajaran bisnis yang kedua. Kualitas aplikasi harus dipertahankan sebanding dengan biaya kegagalan, dan jika perlu, risiko yang diperhitungkan harus diambil berdasarkan efisiensi penggunaan sumber daya yang terlibat. Secara umum, ini tidak boleh ditingkatkan kecuali jika ada kasus ekonomi yang dapat dibuktikan untuk memastikan bahwa sumber daya hanya dapat dikonsumsi jika pengembaliannya pasti. Selanjutnya, ada beberapa pengamatan yang dapat dilakukan dari analisis di atas, dari pelajaran bisnis tadi. Yang pertama yaitu
Tingkat peningkatan pada aplikasi apapun harus dikurangi saat berlangsung di sekitar siklus hidup. Demikian pula pembenaran untuk investasi menjadi lebih dapat diukur selama evolusi, dan evaluasi keuangan menjadi lebih bermakna dan lebih menentukan dalam kuadran operasional dan pendukung utama. Yang kedua, untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara penggunaan sumber daya dengan kontribusi bisnis, diperlukan pendekatan manajemen yang berbeda di setiap kuadran. Aplikasi mungkin harus dibangun kembali atau setidaknya diimplementasikan kembali ketika melewati batas untuk mengoptimalkan manfaat organisasi. Misalnya, tingkat peningkatan dan kemungkinan pemanfaatan kontrol perubahan dalam kuadran strategis dapat bertentangan dengan pemanfaatan sumber daya yang efektif ketika menjadi operasional utama, kecuali beberapa konsolidasi atau rasionalisasi dilakukan secara transfer. Terima kasih. Demikian penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ridwan yang telah menjelaskan materi dukungan. Selesainya materi dukungan, maka berakhirlah presentasi video kami kelompok 2 pada hari ini. Saya akhiri presentasi ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.